Hatta tarqibal qiyasil iqtiraniyyi farraqibuhu ala alwajhil mu'tabari indahum. Maka jika engkau berkehendak akan menyusun kias yang iqtirani, maka susun olehmu akannya kias yang iqtirani atas cara yang diiktibar akan dianya cara di sisi mereka itu ahlul mantiq. Bila ingin menyusun qadiyah untuk menjadi qiyas iqtirani, maka harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ahlul mantiq dalam menyusun qiyas iqtirani. Ada 4 aturan pokok yang mesti dipenuhi dalam penyusunan qiyas iqtirani. Minal ityani biwasfin jami'in baina tarafayil matlubi kat taghayyuri fil misalil mutaqaddimi. Yaitu yang pertama, mendatangkan dengan satu sifat yang mengumpulkan ianya satu sifat di antara dua taraf matlub. Seperti sifat taghayyur pada contoh yang telah terdahulu ia contoh. Syarat yang pertama dalam qiyas iqtirani itu harus ada had wasat yang menjadi penghubung di antara dua taraf natijah. Dua taraf natijah maksudnya maudhu' natijah dan mahmul natijah. Muqaddimah pertama yang memuat maudhu' natijah dan muqaddimah yang kedua yang memuat mahmul natijah. Nah, dalam dua muqaddimah ini harus ada satu sifat yang menjadi penghubung antara muqaddimah pertama yang nantinya akan menjadi maudhu' dalam natijah dan muqaddimah yang kedua yang nantinya akan menjadi mahmul dalam natijah. Maka dalam contoh al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, wasfun jami'unnya adalah at-taghayyur. Karena at-taghayyur inilah yang menghubungkan di antara al-alamul mutaghayyir dan wa kullu mutaghayyir hadis, sehingga jadilah natijah al-alamu hadis. Di dalam al-alamu mutaghayyir terdapat lafaz al-alamu yang nantinya menjadi maudhu' natijah. Di dalam kullul mutaghayyir hadis terdapat lafaz hadis yang nantinya menjadi mahmul natijah. Di antara keduanya terdapat at-taghayyur sebagai had wasat yang menjadi penghubung sehingga jadilah natijah al-alamu hadis. Jadi syarat yang pertama yang mesti dipenuhi dalam penyusunan qiyas iqtirani adalah dalam qiyas itu mesti ada had wasat yang menjadi penghubung antara qadiyah antara muqaddimah yang pertama dengan muqaddimah yang kedua sehingga menjadi natijah. Wa min tartibil muqaddimati jam'u muqaddimatin ay al-qadiyatil lati ju'ilat
juz'u dalilin. Dan yang kedua, menertibkan mukaddimah. Harus diurut secara tertib antara mukaddimah yang sughra dengan mukaddimah yang kubra. Min tartibil mukaddimati, dan mengurutkan semua mukaddimat. Harus diurutkan urutannya. Yang pertama mukaddimah sughra, yang kedua mukaddimah kubra, jangan terbalik. Jam'u mukaddimatin, bermula dianya mukaddimat, itu jamak mukaddimah. Ai al-qadiyah allati, yang dijadikan akan dianya qadiyah akan juz'u dalil. Dalil itu qiyas. Sumiyat bizalika litaqaddumiha lal matlubi, dinamakan akan dianya qadiyah dengan demikian mukaddimah karena terdahulunya qadiyah atas matlub, atas natijah. Lafad mukaddimati merupakan jamak daripada mukaddimatun. Yang dimaksud dengan mukaddimah adalah qadiyah yang dia menjadi juzuk daripada qiyas. Qadiyah mukaddimah sughra, qadiyah yang menjadi mukaddimah sughra, dia merupakan juzuk qiyas. Qadiyah yang menjadi mukaddimah yang kedua, dia menjadi juzuk qiyas. Jadi setelah mukaddimah qadiyah yang pertama tersusun dengan qadiyah yang kedua, qadiyah pertama yang memuat had asghar dan had ausat, kemudian tergabung dengan qadiyah yang kedua yang memuat had akbar dan had ausat, ini pasti akan melahirkan natijah. Ketika susunan qadiyah semacam ini, karena dia akan melahirkan natijah, maka dia dinamakan dengan mukaddimah. Kenapa dinamakan dengan mukaddimah? Sumiyat bizalika, dinamakan akan dianya qadiyah apabila sudah menjadi juzuk daripada qiyas, bizalika dengan demikian mukaddimah, li taqaddumiha, karena terdahulunya qadiyah alal matlub, atas natijah. Karena dia lebih dahulu wujud daripada natijah, maka dia disebut dengan mukaddimah atau yang terdahulu. Setelah wujudnya qiyas, maka akan melahirkan natijah. Fa in lam takun juz'u dalilin fala tusamma muqaddimatan. Maka jika tidak, wa in lam takun juz'a dalilin fala tusamma muqaddimatun. Maka jika tidak ada ianya qadiyah itu juz'u dalil, maka tidak dinamakan akan dianya qadiyah, akan muqaddimah. Jadi qadiyah itu baru bisa dinamakan sebagai muqaddimah kalau dia merupakan bagian daripada qiyas yang akan menghasilkan natijah. Kalau qadiyah itu bukan merupakan bagian daripada qiyas yang bisa melahirkan natijah, dia tidak bisa dinamakan dengan muqaddimah. Maka al-alamul mutaghayyir, sebelum dia digabung dengan kullu mutaghayyir hadis, tidak bisa dinamakan dengan muqaddimah. Kullul mutaghayyir hadis tidak bisa dinamakan dengan muqaddimah sebelum ia tergabung dengan al-alamul mutaghayyir. Karena sebelum al-alamul mutaghayyir tergabung dengan kullul mutaghayyir hadis, al-alamul mutaghayyir bukan bagian daripada qiyas. Sebelum kullul mutaghayyir hadis tergabung dengan al-alamul mutaghayyir, dia bukan merupakan juzuk daripada qiyas. Setelah keduanya tersusun, baru bisa dinamakan dengan muqaddimah karena akan melahirkan natijah. Jadi qadiyah yang belum berada di dalam susunan
qiyas, qadiyah ini tidak bisa dinamakan dengan muqaddimah. Karena makna muqaddimah itu karena dia mendahului natijah. Dia akan melahirkan natijah. Kalau dia tidak bisa melahirkan natijah, tidak berpotensi untuk melahirkan natijah, dia tidak bisa dinamakan dengan muqaddimah. Bi an tuqaddimal muqaddimat tas-sughra 'alal kubra. Bagaimana maksudnya menertibkan muqaddimah? Dengan bahwa kamu dahulukan akan muqaddimah yang sughra atas muqaddimah yang kubra. Di aturan yang kedua yang mesti dipatuhi dalam menyusun qiyas iktirani adalah menertibkan penyusunan muqaddimah. Yang pertama dibuat muqaddimah sughra, yang kedua dibuat muqaddimah kubra. Yang ketiga, wa min tamyizi shahihi minal fashidi. Dan yang ketiga, membedakan antara yang sahih daripada yang fasid. Dalam menyusun qiyas iqtirani, ini harus benar-benar diperhatikan, diperiksa, dibuat percobaan bahwa muqaddimah-muqaddimahnya benar-benar sahih. Jangan sampai dalam penyusunan qadiyah, dalam penyusunan qiyas iqtirani tersusun dari muqaddimah yang fasid. Kenapa perlu diperhatikan malah harus dibuat percobaan agar pasti benarnya? Li'anna natijata lazimun wal lazimu bihasbi malzumihi. Karena natijah itu adalah lazim. Dan bermula lazim itu dengan sekira-kira malzumnya. Karena natijah itu merupakan sesuatu yang terlahir secara otomatis. Dia tergantung kiasnya. Bila in sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun. Jika ada ianya malzum itu sahih, maka bermula dianya lazim itu sahih. Dan jika ada ianya malzum itu fasid, maka bermula dianya lazim itu fasid. Karena keberadaan natijah itu merupakan lazim daripada qiyas. Apabila qiyasnya sebagai malzum sahih, maka natijahnya juga akan sahih. Apabila qiyasnya sebagai malzum rusak, maka natijahnya sebagai lazim juga akan rusak. Maka untuk memastikan bahwa lazimnya atau natijahnya itu betul-betul sahih, ini harus benar-benar diperhatikan dalam penyusunan qiyas iqtirani, terdiri dari qadiyah-qadiyah yang sahihah. Fannatijatu sahihatun ingkana kullu minal muqaddimataini sahihan wa illa fafasidatun. Maka bermula natijah itu yang sahih ianya natijah jika adalah tiap-tiap daripada dua muqaddimah itu sahih, dan jika tidak maka bermula dianya natijah itu fasidah. Karena natijah itu akan menjadi natijah yang benar apabila semua muqaddimahnya benar. Sebaliknya, bila ada salah satu daripada dua muqaddimah yang fasid, maka natijahnya juga akan fasid. Maka syarat yang ketiga yang harus dipenuhi dalam penyusunan qiyas iqtirani adalah memperhatikan baik-baik qadiyah-qadiyah yang digunakan untuk membuat qiyas harus benar-benar qadiyah yang sahihah. Yang keempat, wa min indirajil muqaddimati sughra fil kubra. Indiraj masuk muqaddimah yang sughra dalam kubra. Syarat yang keempat, harus dipastikan muqaddimah sughra bisa masuk dalam muqaddimah kubra. Dimaksudnya muqaddimah sughra harus lebih khusus daripada muqaddimah kubra. Mafhum yang terkandung di dalam kubra
afradnya harus lebih banyak daripada mafhum yang terkandung di dalam mukaddimah sughra. Karena nanti mukaddimah sughra ini lewat perantaraan had wasat akan dimasukkan ke dalam mukaddimah kubra. Kalau sughranya lebih besar daripada kubra, tidak mungkin sughra bisa masuk ke dalam kubra. Maka harus bisa dipastikan bahwa mukaddimah sughranya itu lebih khusus daripada mukaddimah kubra, sehingga sughranya bisa masuk ke dalam kubra. Dan bermula yang dimaksud dengan mukaddimah sughra itu yang melengkapi atas had as-saghar allazi, yang bermula dianya itu maudhu' natijah, seperti al-alamul mutaghayyir pada contoh yang terdahulu. Dan bermula yang dimaksud dengan mukaddimah kubra itu yang melengkapi atas had akbar allati, yang bermula dianya itu mahmul natijah, seperti kullu mutaghayyir hadis pada contoh yang terdahulu. Jihad asghar harus bisa masuk dalam had akbar. Yang dimaksud dengan had dengan mukaddimah sughra adalah mukaddimah yang di dalamnya terdapat had asghar yang nantinya akan menjadi maudhu' natijah. Dalam contoh al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, qadiyah mukaddimah sughranya adalah al-alamul mutaghayyir, karena al-alamu nantinya akan menjadi maudhu' natijah, yaitu al-alamu hadisun. Al-alamu maudhu' hadisun mahmul. Yang dimaksud dengan mukaddimah kubra adalah mukaddimah yang di dalamnya terdapat had akbar yang nantinya akan menjadi mahmul natijah. Maka dalam contoh al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, had akbarnya adalah kullu mutaghayyir hadis, karena hadisun yang ada dalam mukaddimah kullu mutaghayyir hadis akan menjadi mahmul natijah, yaitu dalam natijah al-alamu hadisun, al-alamu maudhu' hadisun mahmul. Hadisun sebagai had akbar yang ada dalam mukaddimah yang kedua menjadi mahmul natijah. Wal mutaqarriru bainal haddil asghari wal akbari yusamma haddan au sa. Dan bermula yang berulang-ulang di antara had asghar dan di antara had akbar itu dinamakan akan dianya yang berulang-ulang akan had awsat. Al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Had awsat al-alamu. Had asghar al-alamu. Had akbar hadisun. Di antara al-alamu dan hadisun ada kata yang berulang-ulang, yaitu kata-kata mutaghayyir. Al-alamu mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadisun. Jadi mutaghayyirnya disebutkan dua kali dan dia berada di tengah-tengah di antara al-alamu dan hadisun. Kalimat yang berulang-ulang inilah yang dimaksud dengan haddul awsat. Wa huwa allazi, dan bermula dianya had awsat itulah allazi yang dibuang akan dianya allazi inda akhdhin natijati, ketika mengambil natijah. Had awsat dia dibuang ketika membuat natijah. Artinya cara membuat natijah, cara mengambil natijah dalam qiyas iqtirani itu adalah dengan cara membuang had awsatnya. Seperti membuang al-mutaghayyir pada barang yang telah terdahulu ianya barang. Al-alamul mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Had awsatnya adalah mutaghayyir. Di ketika al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, mutaghayyirnya dibuang, maka yang tinggal adalah al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun inilah yang menjadi natijah. Wa qaulul musannifi, maka bermula kata musannif, wa asgharun ilah, itu terkaya, itu diterkayakan daripadanya
wa asgharun ilah dengan katanya musannif wa ma minal muqaddimati al bait wa ma minal muqaddimati al bait. Pengertian dari bait wa asgharun fasaka sundirash wa wasata yulqa ladai intas adalah dalam penyusunan kias mesti masuk had asghar dalam had akbar. Pengertian ini sebenarnya sudah bisa dipahami dari bait wa ma minal muqaddimati suqra fayajibu indirajuha fil qubra. Maka bait yang keempat ini sebenarnya tidak diperlukan lagi karena pengertiannya sama dengan bait yang kedua, yaitu wama min muqaddimati syukra wa yajibu indirajuha fil qubra. Bait yang keempat ini sebenarnya tidak dibutuhkan lagi karena pengertiannya sama dengan bait di atas, yaitu wama minal muqaddimati syukra wa yajibu indirajuha fil qubra. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.